Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah membantu dalam memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajarannya, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baik, jika hari ini masuk semuanya, selanjutnya silakan kalian semua berdiri. Kita semua akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian, untuk menambah semangat, sebelum belajar, ayo kita ekspresikan terlebih dahulu. Jika saya mengatakan kepala, kalian pegang kepala teman kalian di samping kalian. Jika saya mengatakan bahu, kalian pegang bahu teman di depan kalian. Jika saya mengatakan lutut, kalian pegang lutut kalian sendiri. Bisa? Karena sudah semangat untuk memulai pelajarannya, mari kita mulai pelajarannya. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, mari kita ulas terlebih dahulu materi kita sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang piutang. Siapa yang masih ingat apa itu piutang? Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan karena telah menjual barang atau jasa secara kredit. Tepat sekali. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi baru, yaitu mengelola kartu utang. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu kartu utang? Suatu sarana untuk mencatat utang, Bu. Bagus sekali. Kartu utang adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada setiap kreditur atau pemasok. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian bisa memahami kartu utang, mencatat transaksi pembelian kredit, dan menjelaskan prosedur pengelolaan kartu utang. Kemudian, untuk penilaiannya tetap sama, yaitu kehadiran dan tugas 15%, UTS dan UAS 20%, dan partisipasi 30%. Sebelum masuk ke inti materinya, Ibu ingin kalian mengisi link pretest ini terlebih dahulu. Kalian bisa mengeluarkan handphone kalian dan scan QR code ini. Ibu akan memberikan kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan, dan kalian bisa memulai pengerjaannya sekarang. Baik,
Waktu untuk mengerjakan sudah selesai. Apakah sudah selesai semuanya? Selanjutnya silakan keluarkan buku dan alat tulis kalian. Ibu punya video tentang pengelolaan kartu utang. Kalian bisa menyimak video tersebut dan kalian bisa mencatat hal-hal yang kalian kurang pahami. Nanti kita akan bersama-sama untuk membahasnya. Itu dia video tentang pengelolaan kartu utang. Apakah kalian ada yang kurang paham? Ada, Bu. Apa perbedaan prosedur satu akun untuk semua kreditur dan satu akun utang untuk setiap kreditur? Bagus. Untuk perbedaan prosedur satu akun utang untuk setiap kreditur dan prosedur satu akun utang untuk semua kreditur adalah cara pencatatannya dalam buku besar. Prosedur satu akun utang untuk setiap kreditur itu memiliki akun utang terpisah dalam pembukuan perusahaan. Misalnya, jika perusahaan berutang kepada kreditur A dan kreditur B, maka akan ada dua akun terpisah untuk setiap krediturnya. Dan untuk prosedur satu akun untuk semua kreditur, itu semua utang kepada kreditur dicatat dalam satu akun utang secara kolektif. Misalnya akun utang dagang, begitu. Apakah ada yang masih kurang paham? Jika tidak ada yang bertanya lagi, Ibu ingin bertanya nih, apa saja transaksi yang dapat mempengaruhi mutasi kartu utang? Saya tahu, Bu. Yang mempengaruhi mutasi ada pembelian kredit, retur pembelian, dan pembayaran utang, Bu. Oke, tepat sekali. Mengapa pembelian kartu kredit, retur pembelian, dan pembayaran
itu mempengaruhi kartu utang? Itu karena saat kita membeli barang secara kredit, kita akan menambah kartu utang kita ke penjual, dan saat kita mengembalikan atau retur barang yang kita beli karena rusak atau tidak sesuai, itu bisa mengurangi sebagian dari utang kita karena kita mengembalikan barang tersebut ke penjual atau kreditur tersebut. Kemudian saat kita melunasi utang kita kepada penjual atau kreditur, itu akan mengurangi seluruh saldo utang kita kepada kreditur tersebut, seperti itu. Oke, Ibu punya contoh transaksi dan bagaimana cara untuk menjurnalkannya. Oke, untuk transaksi pertama ada transaksi pembelian secara kredit. Pada tanggal 2 Januari 2024 dibeli barang dagang dari UD Makmur seharga 30 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, untuk transaksi ini karena pembelian, kita akan menjurnalkannya ke jurnal pembelian terlebih dahulu. Untuk jurnalnya seperti ini. Kemudian kita akan memasukkannya ke kartu utang yang memiliki informasi seperti nama kreditur, alamat, tanggal, dan syarat atau termin yang diberikan oleh kreditur tersebut. Untuk transaksinya, kita akan masukkan ke keterangan, yaitu pembelian. Lalu mutasinya kita akan masukkan ke bagian kredit. Untuk saldo normalnya, karena ini utang, maka akan kita masukkan ke kredit. Selanjutnya, untuk transaksi yang kedua, yaitu retur pembelian. Pada tanggal 5 Januari 2024 dikirimkan kembali beberapa barang dagang seharga 5 juta rupiah kepada UD Makmur karena tidak sesuai. Untuk transaksinya, karena retur, kita akan menjurnalkannya ke jurnal umum terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke kartu utang sebelumnya dengan keterangan retur pembelian. Untuk mutasinya kita akan masukkan ke debit. Karena saldo normalnya di kredit, maka saldo utang pembelian kita sebelumnya akan dikurangi dengan retur, sehingga utang kita menjadi 25 juta rupiah. Untuk transaksi yang terakhir yaitu pembayaran hutang. Pada tanggal 15 Januari 2025 dibayar kepada UD Makmur atas pembelian barang dagang tanggal 2 Januari 2024. Untuk transaksinya, pembayaran hutang kita jurnalkan ke jurnal pengeluaran kas karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang tersebut. Untuk jurnalnya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke kartu utang untuk mencatat pelunasannya. Kita akan masukkan mutasinya ke debit sejumlah utang yang telah kita kurangi dengan retur sebelumnya, maka utang kita akan menjadi 0. Seperti itu. Apakah sudah paham bagaimana cara mencatatannya dan bagaimana sih perhitungannya? Jika sudah paham, Ibu akan lanjutkan ke penugasannya. Untuk penugasan, kalian bisa mengerjakan AKBD yang sudah Ibu berikan. Kerjakan AKBD pilihan ganda pada halaman 12 sampai 15. Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan. Apakah cukup? Kalian juga bisa berdiskusi dengan teman sebangku kalian untuk mengerjakannya. Namun kalian tetap mengerjakannya secara individu. Mengerti? Jika sudah selesai, kalian bisa mengumpulkan hasil tugas kalian di depan. Kalian bisa mengerjakannya mulai dari sekarang. Baik, waktu untuk mengerjakannya sudah habis. Silahkan dikumpulkan di depan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian soal studi kasus, yaitu untuk studi kasusnya, pada PT Cahyadi Abadi adalah perusahaan distribusi alat elektronik yang bekerja sama dengan beberapa pemasok, salah satunya adalah PT Elektronik Jaya. Pada
bulan Maret 2024 terjadi transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 10 Maret, PT Cahyani Abadi melakukan pembelian kredit dari PT Elektronik Jaya berupa 50 unit laptop dengan harga persatuannya yaitu 8 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 dan per 30. Untuk tanggal 15 Maret 2024, PT Cahyani Abadi ini melakukan pengembalian atau retur sebanyak 5 unit laptop yang rusak ke PT Elektronik Jaya. Kemudian pada tanggal 19 Maret, PT Cahyani Abadi ini melakukan pembayaran kepada PT Elektronik Jaya untuk transaksi tanggal 10 Maret. Kemudian buatkan kartu utang untuk elektronik PT Elektronik Jaya dan hitunglah saldo utang PT Cahyani Abadi pada bulan Maret 2024 serta jelaskan apakah PT Cahyani Abadi ini mendapatkan diskon dari transaksi tersebut. Kalian bisa membuat kelompok sebanyak 4 hingga 5 orang untuk mengerjakannya. Setelah itu, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Waktu untuk mengerjakannya yaitu 40 menit. Apakah cukup? Baik, untuk pengerjaannya bisa dimulai dari sekarang. Baik, untuk waktu pengerjaannya sudah habis. Selanjutnya, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang lain, bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab dengan kelompok yang presentasi. Ibu akan mengundi untuk urutan presentasinya. Setiap kelompok bisa bersiap-siap. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang telah presentasi. Jadi tadi ada kelompok yang berbeda ya dari prosedur pencatatannya. Ada yang menggunakan satu akun untuk setiap kreditur, ada juga yang menggunakan satu akun untuk semua kreditur. Namun itu semua tidak masalah, hasil akhirnya juga sama menggunakan satu akun atau menggunakan satu akun untuk setiap kreditur. Mari beri apresiasi untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, itu dia materi kita hari ini. Silakan kalian kerjakan post test ini sebelum mengakhiri pertemuan hari ini. Waktu kalian adalah 15 menit. Kalian bisa mengerjakan mulai dari sekarang. Apakah sudah selesai semuanya? Karena jamnya sudah mau habis, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan untuk materi hari ini? Oke, silakan memberikan kesimpulannya. Tepat sekali. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagus. Untuk pendalaman materi, silakan kalian kerjakan LKPD studi kasus yang sudah saya berikan. Minggu depan kita akan membahas tentang pengelolaan kartu persediaan. Jangan lupa untuk dipelajari ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.